Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nashwa Atalia dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang program linear. Oke, kelompok 3 itu terdiri atas beberapa anggota. Yang pertama diketuai oleh Syarifah Faradila Alidrus, yang kedua Ahmad Nabil Mubarok, yang ketiga ada Ananda Nashwa Atalia, yang keempat ada Aura Mutiara, yang kelima ada Jihan Syafira Al-Katiri, 6 ada Intan Mulyawardani, yang 7 ada Muhammad Akmal Wahyu Satrian, yang ke-8 ada Muhammad Syahdin Razmi, saya sendiri, dan yang ke-9 ada Nur Almaz Zafira. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan LKPD beserta soalnya. Materi persyaratan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Petunjuk: yang pertama, bacalah LKPD ini dengan cermat. Yang kedua, diskusikanlah LKPD ini dengan teman sekelompokmu. Yang ketiga, tanyakan pada guru apabila mendapat kesulitan atau kurang jelas dalam mengerjakan LKPD. Yang keempat, tuliskan jawabanmu pada LKPD ini. Dan yang kelima, setelah selesai mengerjakan LKPD, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dalam bentuk video yang diunggah melalui YouTube dan LKPD yang melalui Google Classroom. Soalnya, Koperasi Kusuma Mandua Samarinda menyediakan baju batik untuk siswa dan siswi Mandua Samarinda setiap tahun ajaran baru. Koperasi Kusuma Mandua Samarinda mampu menyediakan 300 baju batik dengan modal Rp36.750.000. Untuk perempuan yang harga belinya Rp125.000 per buah, dijual dengan harga Rp135.000 per buah. Dan untuk baju batik laki-laki yang harga belinya Rp120.000 per buah, dijual dengan harga Rp130.000. Tentukanlah laba maksimum yang dapat diperoleh oleh Koperasi Mandua Samarinda. Dari soal di atas dapat diketahui bahwa yang pertama, tersedia 300 baju batik dengan modal Rp36.750.000. Yang kedua, baju perempuan harga modalnya yaitu Rp125.000 dengan harga jualnya Rp135.000, dan baju laki-laki harga modalnya itu Rp120.000 dengan harga jualnya Rp130.000. Dari soal di atas yang ditanya adalah berapakah laba maksimumnya. Dapat diketahui dari tabel. Yang pertama, keterangan harga beli, ketersediaan, dan harga jual. Keterangan baju batik perempuan dengan harga beli Rp125.000, ketersediaan X, dan harga jual Rp135.000. Keterangan baju batik laki-laki dengan harga beli Rp120.000, ketersediaan Y, dan harga jual Rp130.000. Keterangan jumlah Rp36.750.000 dengan ketersediaan 300 dan harga jual masih tanda tanya. Misalkan variabel X adalah baju batik perempuan dan variabel Y adalah baju batik laki-laki. Model matematika dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, X tambah Y kurang lebih sama dengan 300. Yang kedua, 125X tambah 120Y kurang lebih sama dengan 36.750.000. Dengan fungsi objektif atau tujuan ialah F dalam kurung X, Y sama dengan 135.000X ditambah 130.000Y. Arti dari fungsi tujuan tersebut adalah berapa nilai X atau banyak baju batik perempuan yang dijual dan nilai Y banyak baju batik laki-laki yang dijual agar memperoleh nilai F yang terbesar, dengan kata lain agar diperoleh keuntungan koperasi MAN yang maksimal. Baiklah, selanjutnya gambarlah daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, kemudian tentukan titik-titik pojok pada daerah himpunan penyelesaian tersebut. Bentuk persamaan dari sistem pertidaksamaan di atas adalah 1. X tambah Y sama dengan 300. 2.
125.000x tambah 120.000y sama dengan 36.750. Titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Untuk ketidaksamaan 1, x tambah y sama dengan 300. Misalkan y nih sama dengan 0, maka x tambah y sama dengan 300. X tambah 0 sama dengan 300. X sama dengan 300. Maka titik potongnya yaitu 300,0. Misalkan x sama dengan 0, maka x tambah y sama dengan 300. 0 tambah y sama dengan 300. Y sama dengan 300. Maka titik potongnya yaitu 0,300. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Wahyu Satrian dari kelas 11 IPA 1 dengan nomor absen 23. Untuk peridaksamaan 2 yaitu 125.000x ditambah 120.000y sama dengan 36.750.000. Untuk mengerjakannya lebih mudah, maka lebih baik dibagi 5 untuk kedua ruas, yaitu menjadi 25.000x ditambah 24.000y sama dengan 7.350.000. Nah, maka langkah pertama yang kita lakukan dapat, misalkan y sama dengan 0, maka 25.000x ditambah 24.000y sama dengan 7.350.000. Karena y sama dengan 0, maka 25.000 kali x ditambah 24.000 kali 0 sama dengan 7.350.000. 25.000x sama dengan 7.350.000 dan x sama dengan 7.350.000 dibagi 25.000 sama dengan 294. Maka titik potong yang didapat adalah 294,0. Nah, langkah kedua yang kita lakukan juga sama, yaitu misalkan x sama dengan 0, yaitu 25.000x ditambah 24.000y sama dengan 7.350.000. Karena x sama dengan 0, maka 25.000 kali 0 ditambah 24.000 kali y sama dengan 7.350.000. Dan hasilnya y adalah 7.350.000 per 24.000 dan y sama dengan 306,25, atau jika dibulatkan bisa menjadi 306 dan titik potongnya yaitu 0,306. Nah, hasil kedua langkah tersebut sudah didapat, maka bisa dibuatkan tabel yaitu x, y. Pertama 294,0 dan 0,306. Langkah berikutnya, terima kasih. Penyelesaian dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, titik yang kita ketahui yaitu garis pertama atau persamaan pertama itu ada 300,0 dan juga 0,300. Nah, kita gambar dulu garisnya. Terus itu, karena yang kita ketahui yaitu titik ujinya ternyata daerah himpunannya berada di bawah garis, sehingga yang kita harus cari itu adalah yang di bawah garis. Terus itu juga untuk garis kedua atau persamaan kedua, titik yang kita ketahui yaitu ada 294,0 dan juga 0,306,25 atau dapat kita bulatkan menjadi 0,306. Nah, itu adalah titik atau garis untuk persamaan kedua. Nah, sehingga dapat kita lihat yaitu titik yang dapat kita lihat ada 0,300 dan juga 294,0. Nah, gimana sih cara untuk menemukan titik yang tengah itu, titik yang C? Nah, kenapa hasilnya bisa 150,150? Nah, untuk titik C itu dapat kita ketahui atau gimana sih caranya itu ada di halaman selanjutnya. Gambar daerah himpunan penyelesaian dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Pengujian garis 1 atau persamaan ke-1 dengan titik uji 0,0. Persamaannya x ditambah y kurang dari atau sama dengan 300. Nah, x sama y-nya ini kita ganti 0 atau dikalikan ke 0, sehingga x dikali 0 ditambah y dikali 0 kurang dari atau sama dengan 300, sehingga jawabannya yaitu
0 kurang dari 300 atau sama dengan 300 adalah benar. Jadi daerah penyelesaiannya berada di bawah garis. Untuk pengujian garis kedua dengan titik uji 0,0 yaitu persamaannya 125.000 X ditambah 120.000 Y kurang dari atau sama dengan 36.750.000. X sama Y-nya kita ganti 0, sehingga 125.000 dikali 0 ditambah 120.000 dikali 0 kurang dari atau sama dengan 36.750.000. Maka hasilnya yaitu 0 kurang dari atau sama dengan 36.750.000. Karena pernyataannya benar, jadi daerah penyelesaian berada di bawah garis. Selanjutnya, tentukan nilai minimum atau maksimum dari fungsi tujuan atau fungsi objektif sesuai informasi yang kalian dapatkan dari soal studi kasus. Tentukan titik-titik pojok yang kalian dapatkan berdasarkan grafik. Titik pojok A adalah 0,0, titik pojok B adalah 294,0. Sedangkan untuk titik C, kita bisa menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Cara pertama, kita bisa mengeliminasikan antara 125.000 X ditambah 120.000 Y sama dengan 36.750.000 dengan X ditambah Y sama dengan 300. Nah, karena 125.000 X ditambah 120.000 Y sama dengan 36.750.000 dengan X ditambah Y sama dengan 300 itu tidak bisa dibagi. Oleh sebab itu 125.000 X ditambah 120.000 Y sama dengan 36.750.000 dikalikan 1 dan X ditambah Y sama dengan 300 dikalikan dengan 120.000. Hasilnya 125.000 X ditambah 120.000 Y sama dengan 36.750.000 dan 120.000 X ditambah 120.000 Y sama dengan 36.000 sama dengan 36 juta dikurang. Nah, 125.000 X dikurang 120.000 X sama dengan 5.000 X. Lalu 120 Y dikurang 120 Y itu hasilnya sama dengan 0. Dan 3 juta dan 36.750.000 dikurang 36 juta sama dengan 750.000. Sehingga X sama dengan 750.000 dibagi 5.000 sama dengan X 150. Lalu cara kedua, substitusikan antara 125.000 X ditambah 120.000 Y sama dengan 36.750.000. Jadi 125.000 dikali 150 ditambah 120.000 Y sama dengan 36.750.000 menjadi 8.750.000 ditambah 120.000 Y sama dengan 36.750.000. 120.000 Y sama dengan 36.750.000 dikurang 18.750.000. 120.000 Y sama dengan 18 juta. Sehingga Y sama dengan 18 juta dibagi 120.000. Sehingga Y sama dengan 150. Jadi, titik potong C adalah 150 sebagai X dan 150 lagi sebagai Y. Dan titik pojok dari D adalah 0,300. Setelah saya bersama dengan kelompok saya melakukan uji
uji coba terhadap masing-masing titik pojok ke dalam fungsi tujuan dengan cara menjumlahkan keduanya, maka hasil yang didapatkan adalah untuk titik pojok yang pertama dengan X sama dengan 294 dan Y sama dengan 0, nilai fungsi objektif sama dengan 135.000 dikali dengan 294 ditambah 130.000 dikali dengan 0. Maka hasilnya adalah Rp39.690.000. Untuk titik pojok yang kedua dengan X sama dengan 150 dan Y sama dengan 150, nilai fungsi objektif sama dengan 135.000 dikali dengan 150 ditambah 130.000 dikali dengan 150. Maka hasilnya adalah Rp39.750.000. Dan untuk titik pojok yang ketiga dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 300, nilai fungsi objektif sama dengan 135.000 dikali dengan 0 ditambah 130.000 dikali dengan 300. Maka hasilnya adalah Rp39 juta. Jadi dari pembelajaran kali ini teman-teman kita bisa simpulkan bahwa tabel maksimumnya adalah 39.750.000. Dan berikut adalah dokumentasi saat kelompok kami berdiskusi tentang LKPD tersebut. Oke, baik, itulah dokumentasi dari kelompok kami dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.